Selamat siang teman-teman kelas IPM 2020 kelompok 9. Kita akan mulai presentasi siang ini. Pak Nugroho, silakan kepada Arya untuk memulai dan memperkenalkan kelompoknya. Silakan Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan penulisan pesan-pesan rutin dan positif. Sebelumnya, saya perkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Arya Pranasa Daswara, itu saya sendiri. Kedua, Egan Bimasya Putra. Ketiga, Jelita Amalia Putri. Keempat, Lailatul Kusna. Yang terakhir, Muhammad Rendi Zaki Mubarok. Pertama-tama kita mulai pesan-pesan rutin. Pesan-pesan rutin itu adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang. Perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan pendekatan langsung seperti surat masuk, surat keluar, memo yang berisi barang, keluhan, rekomendasi, dan permintaan informasi kredit, penawaran, dan penulisan rutin. Pesan rutin yang pertama, pembuka. Pembuka, nyatakan permintaan Anda secara sopan, tidak menuntut, dan personal spesifik dan tepat. Kedua, ada isi. Isi itu diberi alasan bahwa permintaan Anda penting. Jelaskan setiap potensi manfaat bila merespon permintaan Anda. Perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. 4. Mintalah yang dilakukan secara spesifik. Yang terakhir, penutup. Ada informasi kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda. Yang kedua, ekspresikan rasa terima kasih Anda. Yang terakhir, nyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan Anda. Strategi penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespon secara positif, penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung. Hal itu dilakukan karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin ia sampaikan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan positif. Yang pertama ada ide-ide pokok yang jelas. Kedua, penjelasan secara rinci. Yang ketiga, penutup surat. Pesan-pesan surat ini juga ada keunggulannya, yaitu meningkatkan pemahaman secara komprehensif ketika pertama kali membaca suatu pesan. Kedua, menekankan pada hasil suatu analis yang telah Anda lakukan. Ketiga, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan tidak perlu perhatian sesama. Adapun juga kelemahannya, yaitu orang cenderung menyampaikan sesuatu pesan berdasarkan cara berpikir orangnya. Kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini berkaitan dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Adapun bentuk permintaan rutin. Permintaan untuk pihak internal biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Permintaan untuk pihak eksternal, informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat.
Ya, ini ada contoh pesan rutin. Yang pertama toko sumber rezeki, terus ada nama alamat, nomor, hal, dan tanggal dibuat pesan rutinnya. Di sini terdapat pesan PT Mekar Elektrik Jalan Siwalan 56 Mojokerto sehubungan dengan surat penawaran saudara nomor 25 BB 2013 tanggal 10 Oktober 2013. Kami bermaksud memesan beberapa barang elektronik sebagai berikut. Yang kedua ada contoh pesan positif. Selamat bergabung di PT Abdi. Sejumlah kandidat telah diwawancarai, tetapi latar belakang pendidikan dan pengalaman membuat menjadi yang terbaik untuk mendapatkan posisi sebagai sales. Pesan positif ini untuk berpesan kepada hal-hal yang positif dan baik kepada pembeli. Selanjutnya, pesan-pesan good news dan goodwill akan disampaikan oleh Eagan Bimasya Putra. Terima kasih, Pak. Jadi, pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news dan goodwill, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, klien, karyawan, pegawai, dan masyarakat publik pada umumnya. Nah, contoh good news ada dua, yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan dan produk. Untuk yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti yang bisa dilihat pada tabel, ada dua, yaitu finansial dan non-finansial. Untuk contohnya bisa dilihat pada tabel ya. Nah, terima kasih. Sedangkan untuk good news yang berkaitan dengan produk dapat dilakukan dengan pemberian diskon harga, pemberian kupon diskon dan pemberian produk suplemen. Selanjutnya ada goodwill. Goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Maaf Bapak, apakah bisa dilewati sampai slide ke-18? Karena ada beberapa kesalahan di slide sebelumnya. Ya, terima kasih Bapak. Akan saya lanjut. Berikut ada beberapa contoh goodwill. Seperti 1, ucapan selamat. Ucapan selamat biasanya diberikan kepada keberhasilan perusahaan atau individu. Yang kedua, ada penghargaan. Penghargaan biasanya diberikan atas kemampuan individu atau perusahaan yang mencapai prestasi kerja tertentu. Dan yang terakhir adalah ucapan duka cita. Baik, terima kasih. Yang B, menulis jawaban positif. Komunikasi bisnis pada umumnya bertujuan untuk menyampaikan pesan. Pesan-pesan bisnis ini hendaknya sesuai dengan jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang dapat memenuhi kebutuhan pengirim pesan disesuaikan dengan kebutuhan halayak dan mencerminkan keakuratan dengan tema yang dibahas. Ketika organisasi atau perusahaan ingin menyampaikan informasi yang memicu reaksi netral halayak, maka pesan bisnis bersifat informatif. Ketika organisasi atau perusahaan ingin menyampaikan informasi yang memicu reaksi positif halayak, maka pesan yang disampaikan bersifat positif. Yang pertama, surat konfirmasi pesan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi yang kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Yang kedua, menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dari dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk, maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan Anda dalam menangani permintaan tersebut. Akan tetapi, memenuhi setiap permintaan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Lalu yang ketiga, jawaban atas permintaan informasi dan tindakan. Para profesional akan dihadapkan pada banyaknya permintaan tentang informasi atau tindakan terkait produk atau layanan
bertanggung jawab untuk menjawab permintaan informasi dan tindakan tersebut dengan memberikan informasi secara singkat, padat, jelas, dan sesuai dengan etika komunikasi bisnis. Contohnya, bersama surat penawaran ini, kami lampirkan juga katalog terbaru berbagai produk ATK yang kami tawarkan. Di dalamnya terdapat rincian dan potongan harga yang kami tawarkan khusus untuk Anda. Yang keempat, tanggapan yang diberikan ketika perusahaan membuat kesalahan. Jika terjadi kesalahan, maka penulis diharuskan menulis surat dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan yang kerap terjadi di dalam dunia bisnis. Jika kesalahan dilakukan oleh perusahaan, maka penulis harus memahami dengan pasti kebijakan perusahaan agar penulis dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan komprehensif. Jika situasi yang dihadapi cukup serius, ada baiknya mengacu pada perencanaan manajemen krisis perusahaan. Yang kelima, ada surat rekomendasi. Surat ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa yang direkomendasikan memiliki karakteristik yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu atau hal lainnya. Surat rekomendasi yang efektif terdiri dari nama lengkap kandidat, posisi, atau tujuan lain yang ingin dicapai oleh kandidat. Sifat hubungan antara penulis dengan kandidat, data dan fakta yang berkaitan dengan kandidat dan peluang yang ada, memberikan perbandingan potensi yang dimiliki kandidat dengan peluang yang ada. Jika dipahami bahwa belakangan ini surat rekomendasi memiliki permasalahan dalam aspek hukum. Untuk itu, sebelum memberikan surat rekomendasi, ada baiknya mengecek ulang apa yang menjadi kebijakan perusahaan. Yang C ada menangani permintaan kredit. Jadi kredit sendiri pada dasarnya adalah kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan bank maupun Laila, coba agak keras, suaranya tidak kedengaran. Ulangi yang C, silakan. Mic-nya mungkin lebih dekat. Laila mungkin lebih dekat ke mic. Cek, ya. Udah dengar. Oke, silakan. Dia menangani permintaan kredit rutin. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan maupun keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Keunggulannya yaitu meningkatkan pemahaman secara komprehensif menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Yang ketiga, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut. Dan kelemahan dari kredit adalah yang pertama, orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Selanjutnya, persetujuan kredit surat. Persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Lalu menangani permintaan kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan dari lembaga kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu, kredit merupakan sesuatu yang biasa dalam masyarakat. Kebanyakan permintaan kredit bersifat rutin, seperti persetujuan kredit dan referensi kredit. Kedua, persetujuan kredit surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka berisi ide pokok yang berisi persetujuan pemberian kredit, pertengahannya persetujuan berisi beberapa hal tersebut seperti jatuh tempo, tanggal, rekening dikirim, bunga dan administrasi dan lain-lain. Memberikan referensi kredit, kadangkala permohonan kredit kepada suatu lembaga perbankan tidak memerlukan surat rekomendasi dan hanya tertentu saja. Lalu pengertian surat rekomendasi. Surat rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh pimpinan atau pejabat tertentu yang berisi keterangan atau keadaan
hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan surat rekomendasi yang membedakannya dengan surat keterangan. Yang pertama, objek yang diterangkan dalam surat rekomendasi. Yang kedua, sifat keterangan dalam surat rekomendasi. Yang ketiga, isi keterangan tentang pribadi seseorang. Manfaat surat rekomendasi. Manfaat surat rekomendasi ada 3. Yang pertama, sebagai dukungan moral. Kedua, sebagai sarana untuk menambah keakraban. Ketiga, berfungsi sebagai alat mengetahui identitas atau karakter seseorang. Bagian-bagian dari surat rekomendasi. Yang pertama, kepala surat rekomendasi. Kedua, tubuh atau isi surat rekomendasi. Yang ketiga, kaki surat rekomendasi. Lalu ada NIP, nama anggota, dan cap stempel. Terima kasih. Presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menulis surat pemberitahuan yang benar, yaitu pembuatan surat pemberitahuan harus benar dan jelas agar informasi serta tujuan yang ingin disampaikan surat tersebut dapat diterima oleh pembacanya. Yang kedua, selain itu, penggunaan bahasa yang tepat menjadi kunci penting agar surat pemberitahuan dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak rancu. Tak hanya itu, dalam menulis surat pemberitahuan, pembuatnya harus paham tentang penggunaan tanda baca. Selain pengguna gaya bahasa dan tanda baca yang tepat, membuat surat pemberitahuan juga harus memiliki format yang telah ditentukan. Format dalam membuat surat formal tersebut biasanya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kop surat, nama serta alamat, isi, dan tanda tangan. Kop yang pertama, kop atau kepala surat. Sama halnya dengan karakteristik suatu formal lainnya, surat pemberitahuan juga harus memiliki tanda identitas dari penulisnya. Instansi atau perorangan yang menulis atau menerbitkan surat pemberitahuan harus dijelaskan pada bagian kop surat ini. Tak hanya itu, dalam kop surat juga harus dicantumkan alamat lengkap serta nomor telepon yang bisa dihubungi oleh penerima surat tersebut. Beberapa informasi penting lainnya seputar identitas dari pengirim surat pemberitahuan juga dicantumkan sebagai contoh alamat email, alamat website, hingga nomor fax juga yang harus dicantumkan jika ada. Yang kedua, nama serta alamat penerima surat. Tak hanya identitas dari pengirim surat, identitas dari penerima surat pemberitahuan juga harus dituliskan dengan jelas. Meski tidak selengkap identitas pengirimnya, nama serta alamat dari penerima surat pemberitahuan harus dituliskan dengan rinci. Dalam menulis nama serta alamat dari penerima surat ini, penulis surat pemberitahuan dapat mengawali dan mengakhirinya dengan ucapan salam atau sebagainya. Yang ketiga, isi. Untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pengirimnya, surat pemberitahuan tentu harus memiliki badan atau isi surat. Di bagian isi surat tersebut, pengirim menjelaskan informasi yang hendak disampaikan kepada penerima surat, pastinya agar menerima dapat mengerti dengan betul maksud dari isi penerima. Penulis surat harus bisa menjelaskan dengan jelas dan lengkap informasi yang ingin disampaikan. Jika surat pemberitahuan memiliki tujuan untuk menginformasikan sebuah kegiatan, penulis surat harus menuliskan informasi mengenai lokasi, tanggal, waktu, dan tujuan dilekatnya dengan kegiatan tersebut. Yang keempat, tanda tangan. Terakhir, dalam menulis surat pemberitahuan, pengirim harus membubuhkan tanda tangan sebagai tanda bahwa surat tersebut benar dan resmi. Yang bertanda tangan juga harus perwakilan atau pemimpin dari instansi atau panitia kegiatan yang bersangkutan. Pada umumnya, bagian tanda tangan ini juga harus menuliskan nama, jabatan dalam instansi atau kegiatan yang dibuat. Jumlah orang yang menandatangani surat pemberitahuan tersebut juga boleh lebih dari 1 orang dengan tanda tangan yang pertama adalah milik penulis surat. Kemudian barulah diikuti dengan orang yang menjadi saksi dari legalitas surat pemberitahuan tersebut. Nah, yang kelima ini ada informasi tambahan. Selain keempat bagian di atas, surat pemberitahuan juga dapat ditambahkan dengan beberapa informasi lainnya. Informasi yang pertama adalah nomor surat yang berada di antara kepala surat,
dan nama serta alamat dari penerima surat. Yang kedua, jika diperlukan penulis surat, pemberitahuan juga dapat menambahkan perihal tujuan dituliskannya perihal ini agar penerima surat dapat langsung mengetahui apa maksud dan tujuan penulis surat. Selanjutnya, Anda juga dapat dilampirkan dokumen yang bersangkutan dengan isinya. Nah, yang terakhir, informasi tambahan lain yang dapat ditambahkan adalah tanggal serta tempat dibuatnya surat tersebut. Biasanya informasi tersebut dituliskan di bagian sebelum dibubukannya tanda tangan dari penulis surat pemberitahuan. Nah, ini ada contoh-contoh surat pemberitahuan resmi. Nah, yang kedua ini ada contoh surat pemberitahuan bayaran. Contohnya. Nah, yang ketiga ini ada contoh surat pemberitahuan dari sekolah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Kelompok 9 telah menyelesaikan presentasinya pada siang ini.